Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aili Kweni. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah agama Buddha di Indonesia. Baiklah, daftar isinya. Yang pertama, sejarah masuknya agama Buddha di Indonesia. Kedua, agama Buddha pada periode Kerajaan Sriwijaya. Ketiga, agama Buddha pada periode Kerajaan Majapahit. Keempat, agama Buddha pada periode abad ke-20. Dan kelima, terdapat latihan soal dan terakhir ada kesimpulan. Sejarah masuknya agama Buddha di Indonesia. Kita tidak dapat memastikan kapan tepatnya agama Buddha masuk ke Indonesia, karena tidak adanya data tertulis yang menyatakan hal tersebut. Namun, ada beberapa peninggalan prasasti dan laporan dari orang Cina seperti Fashion pada abad keempat yang menyatakan menemukan orang yang beragama Buddha. Walaupun kerajaan-kerajaan yang beragama Buddha baru ada setelah abad ke-5 Masehi, tampaknya agama Buddha sudah eksis di Indonesia pada masa-masa sebelumnya. Agama Buddha pada periode Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Berdasarkan catatan Itsing, Sriwijaya dulunya dijadikan sebagai rumah bagi 1.000 sarjana yang ingin belajar agama Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Alhasil, selama kerajaan Sriwijaya terdiri, agama Buddha pun ikut berkembang dengan sangat pesat di Nusantara. Selain itu, setelah diketahui, ada dua aliran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, yaitu Theravada dan Mahayana. Pesatnya perkembangan agama Buddha di Indonesia juga tidak lepas dari dukungan seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya, yaitu Sakyakirti. Agama Buddha pada periode Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berdiri di Indonesia pada sekitar 1293 hingga 1500. Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 hingga 1389. Pada masa Kerajaan Majapahit, ada dua kitab yang mengisahkan tentang ajaran Buddhisme, Mahayana, yaitu Sanghyang Kamayan Mantrayana dan Sanghyang Kamahayanikan. Selain itu, sinkretisme juga sudah mencapai puncaknya, di mana aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan agama Buddha dapat hidup berdampingan. Ketiganya dipandang sama nilainya dan disebut sebagai harihara, yaitu setengah Siwa dan setengah Wisnu. Akan tetapi, setelah masa pemerintahan Majapahit berakhir, agama Buddha juga secara perlahan-lahan bergeser kedudukannya oleh masuknya agama Islam. Agama Buddha pada periode abad ke-20. Pada abad ke-20, muncul nama-nama pengembang agama Buddha di tanah air, seperti biku dari Ceylon, sekarang Sri Lanka, yang bernama Narada Mahathera. Pada 1934, Thera berkunjung ke Hindia Belanda sebagai biku Theravada pertama yang datang untuk mengajarkan agama Buddha. Sejak Thera datang, minat masyarakat untuk mempelajari agama Buddha pun kembali meningkat. Semangat mereka menjadi sangat tinggi dan cepat berkembang ketika muncul biku dari Indonesia bernama Asin Jinaracita. Sejak saat itu, perkembangan agama Buddha di Indonesia menjadi kembali meningkat. Menurut catatan, pada 1987, sudah ada sekitar 2,5 juta penduduk Indonesia yang beragama Buddha. Di Indonesia, mayoritas pemeluk Buddha telah ada di Jakarta, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Agama Buddha di Indonesia paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok pribumi. Adapun aliran-aliran agama Buddha yang berkembang yaitu Mahayana, Vajrayana, dan Theravada. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Pertanyaan pertama, agama Buddha masuk pertama kali saat masa periode kerajaan A. Kerajaan Mataram, B. Kerajaan Sriwijaya, C. Kerajaan Majapahit, D. Kerajaan Kuta. Jawaban yang benar adalah B. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha pertama yang berkembang di Indonesia sejak abad ke-7. Pertanyaan kedua, pada periode abad keberapa biku dari aliran Theravada datang pertama kali? A. Periode abad ke-15, B. Periode abad ke-16, C. Periode abad ke-20, D. Periode abad ke-18. Jawaban yang benar adalah C. Periode abad ke-20.
Pada abad ke-20, Biku Narada Mahathira yang berasal dari Sri Lanka datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama Buddha. Pertanyaan 3. Pada masa kepemimpinan siapa Majapahit mencapai masa kejayaannya? A. Jayanegara, B. Hayam Wuruk, C. Tribuana Tunggadewi, D. Wikawardama. Jawaban yang benar adalah B. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan maharaja keempat Majapahit yang berkuasa sejak 1350 hingga 1389. Pertanyaan keempat. Candi Borobudur didirikan oleh dinasti A. Dinasti Isyana, B. Dinasti Sanjaya, C. Dinasti Syailendra, D. Dinasti Dharamendra. Jawaban yang benar adalah C. Dinasti Syailendra. Raja Samaratungga yang menjadi pelopor pembangunan Candi Borobudur sekitar tahun 830. Pertanyaan kelima. Siapa biku yang dikenal sebagai seorang penjelajah dan peneliti teks agama Buddha? A. Biku Itsin, B. Biku Sakyakirti, C. Biku Asin Jenakita, B. Biku Sakyan. Jawaban yang benar adalah A. Biku Itsin. Biku Itsin pernah tinggal dalam waktu yang cukup lama di kerajaan Sriwijaya untuk memperdalam agama Buddha. Kesimpulannya, sejarah masuk agama Buddha ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, namun terdapat bukti-bukti kehadiran agama Buddha dari sebelum abad ke-5. Pada saat itu, kemunduran agama Buddha sangat dipengaruhi oleh kondisi dari suatu kerajaan, sehingga suatu kerajaan mengalami kemerosotan, maka akan mempengaruhi agama dari kerajaan tersebut, seperti runtuhnya kerajaan Majapahit, menyebabkan kemunduran pada agama Buddha. Pada abad ke-20, agama Buddha di Indonesia mengalami kebangkitan dikarenakan beberapa faktor, seperti munculnya Biku Asing kita. Sejak saat itu, perkembangan agama Buddha di Indonesia menjadi kembali meningkat. Baiklah, berikut merupakan referensi dari PPT ini. Terima kasih, Anu Modana.